Kalau seperti itu negara berbisnis dong. Gue tidak mengatakan itu. Cuman Gua yang mengatakan itu. yoi. Halo guys, balik lagi bersama kita di podcast Halo Lur. Welcome back to Halur Podcast. Masih bersama gua Tio Lesmana dan rekan gua. Nisa. Sebelum kita memulai podcast ini, gua mau menawarkan kepada sobat-sobat dulu di rumah. Gua mau lelang teman gua nih. Temen gua di tengah nih. Mau dilelang, ada yang mau nggak nih? 2000. Buka harga berapa? Pak Misran? 2M setengah. 2 setengah. Biar ngalahin yang lagi viral. Yoi. Kalau kira-kira kalau nggak ada yang mau ditunin berapa? 225 lah. Tinggi banget ya. Biar tetap di atas yang viral. Biar tetap di atas yang viral. Ngomong-ngomong, lu apa yang mau lu lelang dari diri lu? Apa ya? Ngomong-ngomong, rokok gue yang lu isep. Iya sih. Kalau untuk kemanusiaan yang bisa gua lelang apaan ya? Kalau ginjal nggak mungkin juga, nanti gua nggak produktif lagi kan. Tapi masih bisa hidup, Bos. Iya, kalau hidup tapi nggak lama biasanya. Jadi lu maunya gimana? Tetap hidup? Paling sih gua bisa bantu sebisa aja lah. Nggak perlu harus yang ngelelang. Soalnya gua nggak punya harta yang bisa dilelang juga. Punya barang berharga yang bisa dilelang juga. Tapi kalau misalkan tiba-tiba ada yang mau nikahin lo, perempuan, malah bayar mahar ke lu gimana? Ya kalau perempuannya mau maharnya disumbangkan untuk mengatasi COVID, oke. Sedap, keren. Percuma juga kalau kita hidup punya duit banyak tapi dalam kondisi seperti ini kan nggak enak juga. Iya sih, bener, apa-apanya bener. susah ya. Tapi ngomong-ngomong yang lagi viral itu, bagaimana pendapat Anda selaku pegiat, selaku pengkritik, selaku pengamat sesuatu yang sedang viral di media sosial? Apa tanggapan Anda tentang salah satu konten tersebut? Yang mana nih yang viral lagi banyak nih? Itu yang lelang-lelang itu, lelang-lelangan. Oh, kalau menurut gua pribadi sih kayaknya terlalu berlebihan sih ya. Kayak lu ngejual diri di depan publik gitu nggak mendidik banget sih kalau menurut gua. Iya. Lagian kalaupun memang itu terjadi, ada yang mau ngebayarin 2 miliar, yang nerima bantuan itu mau nggak nerima duit hasil jual diri? Nah itu dia. Sedap ini, gua suka jalan pikirannya. Enggak, tapi kan pernyataan yang dia buat katanya dia menyindir. Kata gue sih nggak logis. Iya betul sih. Nggak logis kalau misalkan tujuan dia menyindir. Dia nyindir apa? Pemerintah, terus orang-orang kaya tapi belum ada pergerakan. Kata gue sih nggak logis kalau dia nyindir dalam bentuk kata-kata yang kayak gitu. Nggak logisnya karena apa? Kurang smart kali ya? Ya. Kurang kreatif juga. Kurang kreatif ya. Soalnya banyak juga yang udah luangkan waktunya, dana, udah ngasih dana, tapi masa dia nggak tahu sih? Iya, malah takutnya nggak jadi bumerang. Memang maju udah jadi bumerang buat dia. Iya. Paling nggak menurut gue sih kalau misalkan kita nggak bisa nyumbang secara finansial, kita bisa menyumbang secara edukasi. Betul. Contohnya seperti kita sekarang. Yoi. Kita kan PSBB, jangan, nggak boleh. Semprot nih. Kan di sini kan mengedukasi yang nggak ada isinya. Nggak ada isinya juga. Ya balik lagi kalau misalkan kalian ngerasa ini bermanfaat, silakan subscribe. Kalau enggak ya nggak apa-apa. Minimal merasa enak didengar lah. Ya, kalau bisa menemani waktu Anda sambil nyetrika, masak, ya nggak apa-apa. Gitu, silakan di subscribe. Gitu. Bisa jadi juga podcast ini jadi metode ngabuburit baru nih di tahun ini. Bisa jadi. Tapi kan ini udah Idul Fitri. Oh, ini udah Idul Fitri. Iya, kan tadi makanya briefing. Oh. Kan tadi di briefing disebutin. Ini kita seakan-akan udah Idul Fitri ya. Seakan-akan nggak tuh kan? Karena memang ini kita uploadnya udah Idul Fitri. Kita ucapin dulu apa Idul Fitri? Boleh. Ucapin dulu ya. Boleh. Kita ngucap. Ini nggak resmi banget gimana sih? Sangat-sangat tidak terkonsep obrolan kita kali ini. Balik lagi ke tema. Gimana? Apa tuh? Iya, maksudnya kalau misalkan dari perlelangan itu lu ada sisi positifnya nggak sih dari pandangan lu nih? Apa ya? Iya itu sih, dia itu sih mungkin niatnya baik, pengen mengkritik cara
pemerintah mengatasi COVID atau rakyat Indonesia mengatasi COVID, cuman caranya sih salah kalau menurut saya. Iya, kan Menurut saya ya, gue ngomongnya Menurut lu gimana? Kalau menurut gue kurang lebih sudah disampaikan oleh Bapak Misra, tapi gue menambahkan boleh ya, buat teman sobat dulur di rumah, ya berbuat baik itu bagus, harus ya kan. Tapi bila mana dilakukan dengan cara yang kurang baik, gue tidak bilang salah ya, dilakukan dengan cara yang kurang baik, dampaknya bisa negatif. Iya. Ya contoh kalau misalkan lu haus nih, yuk bagi air dong, gue lempar, tuh. Ya niatnya baik. Niatnya baik. Terus malah lu gue siram. Ya salah caranya. Nah, kayak gitu. Nah ngomong-ngomong kan, kita di masa pandemi ini harusnya apa ya? Mengedukasi, gitu kan. Daripada kita mengkritik dengan cara yang kurang baik, lebih baik tadi seperti lo bilang kita mengedukasi, ya kan. Seperti petugas-petugas yang ada di lapangan di checkpoint itu kan banyak sekali yang sedang mengedukasi masyarakat agar lebih taat ke PSBB. Tapi ada beberapa hal yang gue sayangkan kemarin di masa-masa menjelang Lebaran. Pasar-pasar dipenuhin sama ibu-ibu yang belanja baju Lebaran, bos. Mau kayak pasar Ramadan toko baju, iya, yang depannya Ram. Terus pasar juga sudah dipenuhin, rel kereta api juga ya banyak yang lewat-lewat. Tapi lu belanja baju, bos, lo tahun ini? Ada sih, gua belanja. Gila lu. Belanja lewat online. Oh, online ini. Tadinya gua sempat pengen ke Tebet tuh, pengen ke Miskip. Gua udah baca-baca, enggak apa-apa kan? Enggak apa-apa. Miskip kenal. Bayar lo ya, awas lo. Hari ini gratis. Jadi gua tuh kemarin sempat baca-baca di Instagramnya Miskip, dia tuh tetap buka, cuman tetap protokol si COVID ini dijalankan. Pakai masker, di dalam tetap harus 5 orang. Cuman guanya takut masuk ke zona merah bangsat Jakarta ini. Itu kan dia di Tebet ya. Nah, gua nggak berani. Padahal gua pengen banget beli celana di Miskip. Cuman ya itu balik lagi karena dia zona merah jadi gua nggak berani. Oke. Tapi lu sadar nggak sih? Lu merasa nggak sih ketika lu belanja di Miskip itu lu menyakiti hati-hati orang yang nggak mampu? Ya siapa suruh dia nggak kerja keras waktu mudanya? Banyak orang yang bekerja keras, bos. Tapi dengan kondisi pandemi ini, maaf, gua tidak mengkategorikan memang orang-orang yang notabene memang sudah ekonomi di bawah. Tapi gua banyak sekali para pengusaha yang tadinya lancar bisnisnya, tiba-tiba ada COVID ini hancur gitu. Mereka kan bukan berarti mereka tidak bekerja keras, ya kan, bisa saja dibilang ada badai gitu kan. Iya, jadi gue pernah nonton juga sih podcast yang pernah lu upload itu. Kata penonton setia, thank you, terima kasih. Kata narasumbernya kan memang yang pusing sebenarnya bukan yang kerja doang, yang punya perusahaan pun mungkin lebih pusing. Dia kan juga mesti mikirin keluarganya, mesti mikirin kelangsungan perusahaannya gimana. Kalau nggak, bahasanya apa ya, restrukturisasi kali ya. Restrukturisasi. Mereka juga mau bertahan hidup kan. Sekarang gue tanya sama lu pegawai nih, lu kan pegawai nih di perusahaan, lu digaji gede tapi tahun depan perusahaan lu tutup, apa lu digaji standar lah, gue bilang standar ya, tapi perusahaan lo long last, lu pilih mana? Yang gaji standar dong. Tapi lu long last kan? Iya kan? Karena kita akui di Indonesia ini masih kurang lapangan pekerjaan, masih sangat kurang gitu kan. Daripada lo hari ini digaji gede, sekarang digaji gede, besok lo perusahaan lo bangkrut, itu kan harus cari lagi, susah lagi kan cari kerja. Ya betul. Sangat susah. Kita sama-sama mengalami itu, sangat susah. Masya Allah. Kenapa ketawa, bos? Enggak, gue langsung ngebayangin lu perjuangan lu nyari kerja. Tapi kalau dunia kerja tuh emang susah banget ya? Wah susah, Cak. Gua juga dulu sempat mikirnya, udahlah nggak usah S1. Maksudnya udah SMA aja, pengen apa kayak kerja langsung ya. Ternyata punya S1 pun susah di Jakarta ini nyari kerja. Apalagi gue ya, kagak punya keterampilan. Nah iya. Biar bahan doang. Ini sebenarnya gue menarik sih nih untuk dibicarakan. Gue malah lebih suka, gue S1, gue malah lebih suka bila mana bersaing dengan yang SMA juga. Menurut lo gimana? Wah kalau gue sih gimana ya? Kita memperebutkan posisi yang sama nih katakan. Tapi kita memperebutkan posisi yang sama dengan orang yang derajatnya di bawah kita. Kalau gue bilang sih Indonesia belum siap dengan budaya kayak gitu. Karena
lu bayangin kita ngabisin S1 puluhan juta, boy. Iya bener, kata gue sih nggak ini aja. Tapi kalau di luar negeri udah seperti itu sih, mungkin mereka udah bisa nerima budaya seperti itu ya. Tapi kalau di Indonesia sendiri kayaknya susah. Kita masih ada kesetaraan. Iya. Oke, bisa gue terima. Tapi lo setuju nggak sama gue bila mana beberapa orang yang bisa kuliah itu ada faktor luck. Bisa, betul. Ya enggak? Ada faktor luck. Dia bisa kuliah tuh ada faktor luck, bukan hasil kerja keras. Ya maaf, orang tuanya memang udah kaya. Ya kan, orang tuanya memang udah kaya, dia bisa kuliah. Sementara teman-teman kita di luar sana harus ada yang nggak bisa kuliah, ada yang kuliah sambil kerja. Iya sih, betul. Harusnya orang-orang seperti itu bisa terinspirasi dari banyak tuh pegawai anak tukang beca S2. Harus mereka bisa terinspirasi sih dari cerita-cerita orang-orang itu. Nah, ini kita ngomongin masa pendidikan ya, sedap nih, gue seneng nih begini nih. Lu percaya nggak bahwasanya setiap orang itu memiliki kemampuan yang berbeda-beda? Iya. Nah, yang sangat gue sayangkan, beasiswa di Indonesia hanya merujuk kepada anak-anak yang pintar secara akademik. Ya, kemarin kita udah bahas nih Cak nih sama Uyo nih. Ya kan? Tapi yang beasiswa juga biasanya suka yang prestasi gitu deh. Entah dari olahraga atau ada itu biasanya kesenian. ada. Oh, ada ya gitu ya. Kayak gue kayak gitu, prestasi beasiswa. Tapi kebanyakan ini beasiswa yang cuma-cuma ya. Itu yang pintar secara akademik. Ya kan? Lalu kalau misalkan biasanya sih pemerintah ya. Beasiswa pemerintah gitu ya, yang dari akademik ya. Ya kan, koreksi ya kalau gue salah ya. Ya kan? Beasiswa dia pintar secara akademik, ya kan? Berarti dalam artian beasiswa itu hanya untuk anak-anak yang pintar, yang cerdas, yang notabene pintar ya. Undang-undang di pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat, salah satu tujuan dibentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah ikut melaksanakan ketertiban dunia, mencerdaskan kehidupan bangsa. Mencerdaskan kehidupan bangsa. Apabila beasiswa ini hanya untuk mereka yang pintar secara akademik, kemana tujuan itu? Gue sering kali menanyakan hal ini, ya kan, kepada beberapa pihak. Ada waktu itu ada salah satu orang penting lah di badan legislatif. Gue tanya, gue selalu sama dia berani jawab jujur. Apa tuh? Jawabnya begini, kita ini nggak mau ngeluarin biaya cuma-cuma, gitu. Paham nggak? Maksud gue? Jadi lu nggak pintar secara akademik, gue ngeluarin biaya buat lu, tiba-tiba lu nggak berprestasi, sayang dong duit gue. Iya. Jadi harus ada timbal balik gitu. Harus ada timbal balik. Berarti kalau seperti itu negara berbisnis dong. Gue tidak mengatakan itu. Gue yang mengatakan itu. Yoi. Cuman gue bilang jawaban dia masuk akal. Jawaban dia masuk akal, gitu kan. Dia nggak mau ngeluarin duit untuk anak-anak yang notabene tidak ada timbal baliknya. Iya, berarti konsepnya negara berbisnis, pengen nyiptain satu bibit unggul untuk diberdayakan di negara untuk untuk kemakmuran negara. Dan kita sepakat itu tidak salah ya. Enggak. Itu nggak salah ya. Ya harus ada timbal balik dong. Ya betul. Ya kan. Tapi yang gue permasalahkan di sini adalah faktor luck ini, Seran. Ya kan. Lu sadar nggak sih, untuk mencapai dunia kerja ini ujung-ujungnya itu dari dasarnya itu memang udah uang. Iya. Ya enggak? Iya. Dasarnya itu memang udah uang. Kita mau mendapatkan posisi yang bagus di suatu perusahaan, dasarnya itu udah uang. Iya, benar. Pertama kuliah. Kuliah udah habis berapa? Udah habis berapa juta? Masya Allah. Makanya kemarin yang anak UI digaji 8 juta nolak, mungkin dia punya pemikiran yang anjir, gue udah kuliah habis ratusan juta, gaji gue cuma 8 juta, nggak mau gue. Nggak apa-apa juga sih kalau memang dia punya kompetensi yang bisa dijual, nggak apa-apa sih menurut gue. Kalau gue yang punya perusahaan, ya udah, lo gue terima, gue aja 8 juta, tapi lo bisa kerja, kompetensi lo buktikan. Ya kan. Surat tanda tangan materi, kalau misalnya lo ke kompetensi lo denda, selesai perkara. Iya kan? Nah, dari situ lo pernah ngobrol gak sih sama orang-orang yang di bagian HCD? Human capital. Human capital. Sistem seleksinya mereka tuh gimana? Aduh, gue kurang ngerti dah tuh. Kalau gua kan kebetulan di perbankan. Di perbankan tuh ada seleksi awal yang lucu banget. Ini khusus frontliner ya. Gua ketawa dulu apa enggak nih?
enggak, maksudnya aneh sih. Aneh dalam artian kok segampang itu gitu nyeleksi manusia-manusia yang pengen kerja ini. Jadi seleksi awalnya itu cuma ngelihat fisik doang. Jadi misalkan lu tinggi, lu punya apa istilahnya good looking lah. Iya. Wah, ini sih yang Iya, emang saudara gue juga kayak gitu, maksudnya ngelamar. Terus maksud gue, masa sih, kan kalau kerja itu yang dipakai otak ya. Kalau masalah penampilan itu mah nomor keberapa gitu, maksud gue kan kalau misalkan semua karyawan cerdas, kan perusahaan juga yang bagus. Iya, betul. Kalau menurut gue, cuma itu balik lagi. Enggak mungkin kemarin juga karena kan bidangnya ini kan frontliner, garis paling terdepan, mesti yang punya nilai jual lah. Ya, enak-enak dilihat ya. Iya. Sebenarnya gue tidak menyalahkan pihak instansi, dan gue juga tidak menyalahkan si peserta seleksi. Ya kan, mungkin dari instansi yang tadi lu bener, yang tadi lu bilang pengen dilihat yang enak dilihat, ya kan, yang punya nilai jual lah. Nah, makanya gue sih cuma berpesan aja, kalau pun kalian maaf kata tidak memiliki paras yang kurang menarik lah, katakan ya, tidak semenarik yang mereka cari, dunia percaya the power of makeup aja deh gitu. Sebenarnya bisa sih kalau masalah make up tuh bisa, cuma gue sangat disayangkan ketika orang yang memiliki paras cantik, baik ya sempurna lah ya istilahnya, tapi kurang dalam masalah berpikir tuh kurang gitu. Kayak sangat disayangkan karena bagi gue sekarang paras tuh nomor kesekian, yang penting lu punya keahlian, otak lu bisa digunain, ya udah kerja. Iya, karena ada teman gue yang pramugari itu Sran, yang di Batik Air itu, dia punya temen, kalau menurut gue, ini pandangan mata gue ya, secara look dia tanpa makeup itu biasa. Iya. Biasa banget. Gue tidak bisa mengkategorikan dia cantik banget, enggak. Tapi ketika dia sudah di make up, gue bilang cantik juga enggak terlalu, tapi enak dilihat. Ada perubahan. Dan memang cara berpikirnya dia kritis, keren. Gitu. Ya kalau gue bilang sih apa ya, konsepnya negara dalam berpendidikan ini memang dari awal salah. Kita dididik jadi pekerja sih, salahnya. Itu harusnya tuh menurut gue nih ya, misalkan dari SMA mau ke kuliah, tesnya itu bukan matematika, bukan IPA, tapi apa yang bisa lu buat. Terserah lu bisa buat palu model gimana kayak, lu bisa buat payung model baru gimana kayak. Barangkali kan dari semua siswa kan ada satu yang benar-benar bisa jadi apa ya, nilai jual dari Indonesia lah, misalkan produk baru gitu. Benar, itu kan menjadikan sebenarnya ya, makanya kalau kita dibilang banyak orang teriak-teriak kita kalah saing sama Cina ya. Iya, balik lagi ke diri masing-masing deh. Iya. Menurut gua gitu. Nah, balik lagi ke sistem seleksi tadi HCD. Gua pernah tanya sama seseorang yang kerja di perusahaan yang notabene dia kerja di perusahaan BUMN, dia di bagian HRD. Lo kenal orangnya, cewek. Ya kan, sistem seleksi HCD itu gimana sih untuk kita yang S1 nih? Pertama dilihat dulu nih jasanya, ya, mana negeri mana swasta, ya kan? Lo paham kan? Yang mana swasta pilihan juga? Ya, lo pasti udah paham kan? Paham. Swasta belakang dulu, negeri dulu, ya, dilihat negeri nih, negeri udah habis, ambil yang swasta, swasta juga dilihat, ya, yang mana nih swastanya nih, ya kan? Ya. Jadi gampang sih teman-teman Halo Lur ya apa? Sobat Dulur kalau pengen tahu tempat kuliahnya itu memang negeri pilihan atau swasta pilihan, kalian tinggal ke penjual gorengan, lihat bungkusnya. Nah, kalau bungkusnya ada universitas kalian, nah itu bisa jadi bukan universitas pilihan tuh. Karena iya, gue pernah nemuin plastik gorengan tuh isinya kayak ijazah, fotokopian ijazah. Ada legalisir lagi. Ada legalisir. Sedih banget. Iya, makanya aduh, susah sih. Memang nggak adil sih bos kalau menurut gua. Pertama yang negeri dulu dilihat. Yang notabene kalau kita nggak usah munafik lah, di negeri aja sudah menghabiskan banyak uang. Ya kan? Universitas negeri pun sudah banyak menghabiskan uang. Nah, untuk masuk negeri harus orang yang pintar secara akademik. Oke, katakan gue nggak mampu untuk masuk negeri, akhirnya gue pilih lah masuk kampus swasta. Biayanya mahal. Ya kan, ada orang bilang kan lu bisa kuliah sambil kerja, bisa, tapi ntar dulu
emang ada kampus negeri yang nerima mahasiswa karyawan? Tahu tuh. Tahu gue nggak ada. Koreksi ya kalau gue salah ya. Tahu gue nggak ada kampus negeri yang nerima kelas karyawan, nggak ada. Ya kan. At least gue kerja sambil kerja. Negeri nggak bisa. Kampus mana? Nggak ada wadahnya lah ya. Nah, gue jadi mikirin sekolah gue, kuliah gue susah semua. iya, kayak gitu. Memang, waduh, kalau gue mikir ini memang menurut gue nggak fair sih, Isra. Karena untuk orang mendapatkan suatu jabatan di perusahaan itu faktor luck dan faktor the power of money diperlukan. Makanya gue bilang gue akan senang apabila gue memperebutkan satu posisi dengan orang yang pendidikannya di bawah gue akan lebih senang. Lu ikhlas tuh. Gue ikhlas, fair, adil. Karena nggak semua orang seberuntung gue bisa kuliah. Iya benar-benar. Tapi bukan berarti gue melihat kuliah ini sesuatu yang hanya mendidik orang menjadi karyawan sih, Stan. Ada banyak banyak pelajaran diambil. Banyak di luar akademis ya. Ini kalau menurut gue ini nggak berlaku bagi orang-orang yang kupu-kupu. Kuliah pulang. Karena apa sih yang lu dapat cuman ijazah doang? Ya. Tapi kan dari akademis itu ada prestasi juga. Biasanya orang-orang yang kurang good looking kayak gitu, kalau prestasinya bagus dari olahraga kan bisa diambil. Percaya. Berarti dia nggak kupu-kupu dong kalau olahraga. Ya dia kayak gua. Tapi kuliah kagak, olahraga terus. Tapi dapat prestasi. Berarti kan nggak kupu-kupu. Enggak. Kalau kupu-kupu kan bener-bener kuliah habis itu pulang. Kuliah itu pulang. Nggak ada kegiatan lagi. Ya nggak dapat ilmu sosialisasi. Relasi. Betul. Tapi biasanya kalau mahasiswa yang kupu-kupu dia lebih mempunyai usaha sendiri daripada harus kerja. Lebih ke ini sih, orang yang kuliah pulang tuh kayaknya termasuk kategori introvert kali ya. Nggak bisa berteman ya. Tapi bentar, serius loh, orang kupu-kupu bisa usaha. Relasinya dari mana? Temanku punya kafe tau. Dia kupu-kupu banget. Iya. Banget kupu-kupu nggak punya teman. Lalu bagaimana dia untuk usaha itu kan setuju nggak sih sama gue loh, kalau misalkan kita bangun usaha itu harus dimulai dari komunitas. Apabila mau maju. Iya benar, mungkin waktu dia lebih banyak buat mikirin usaha yang dia mau jalan ini. Jadi kayak siapa ya, kayak misalkan kayak Raditya Dika aja deh. Raditya Dika kan orangnya introvert banget, kayak nggak mau berteman sama ini. Dia kan berkarya. Dia fokus dengan itu berhasil. Jadi nggak semua juga orang introvert nggak bisa bangun usaha, nggak bisa berhasil dalam bidang yang Soalnya lain. dia tuh punya kayak kesibukan sendiri. Jadi kalau misalnya di kampus dia emang kayak mau kemana, balik. Jadi dia tuh punya dunia sendiri karena dia punya sesuatu hobi yang kita tuh kayak aneh mikirnya. Cuman bagi dia yakin. Jadi dia komunitasnya ya kumpulan sama orang-orang kayak gitu. Tapi dia sekarang punya kafe. Alhamdulillah. Oke, alhamdulillah ya. Berarti nggak semua kupu-kupu balik itu lagi punya ke komunitas orangnya ya. sih. Iya, balik lagi ke orangnya sih ya. Sebentar. Tapi gue agak menyayangkan aja sih, karena menurut gue kuliah itu soal akademis kita bisa dapetin di luar kuliah pun kita bisa dapetin, benar nggak sih? Ilmu sosialnya ini loh yang nggak bisa kita dapetin. Ya kan, beda banget sama orang yang tidak kuliah, pergaulannya itu beda banget. Ya. Cara bicara. Nah, gue mau menyampaikan nih, karena ada beberapa maaf banget ya, gue nggak ada niatan buat menyindir, merendahkan, itu nggak sama sekali. Karena bagi gue semua pendidikan tuh sama aja, cuma mungkin beda dengan perilaku, cara berpikir, cara omongan. Maksud gue, kadang gue suka memaklumi orang-orang yang nggak kuliah. Ya. Gue sangat memaklumi, tapi sangat disayangkan ketika dia misalkan gue ajak ke tempat tongkrongan gue yang isinya anak kampus semua, terus dia berperilaku tuh seakan-akan ya udah dia nyamain sama kategori dia, ngerti gak sih? Iya. Jadi gue tuh kayak salah tongkrongan lah dia. Jadi gue tuh kayak malu gitu loh. Maksud gue kalau misalkan lu mau berbaur, ya lu beradaptasi yang ini aja. tapi lebih malu mana orang-orang yang nggak kuliah berhasil? Itu dia. Lebih malu mana? Itu dia. Nah itu dia, itu baru gue mau ngomong gini. Gue aku ya, gue salah satu faktor yang membuat gue berani berbicara depan kamera gini. Lo juga, gue tau lo. Lo di kelas tuh kan nggak pernah berani ngomong ya kan? Gue orangnya kuliah pulang. Dan kuliah pulang gue sikut lo. Iya, enggak, maksudnya
sekarang baru gue ngerasain kok otak gue kreatifnya kurang, teman juga nggak banyak. Ternyata zaman kuliah itu bener-bener deh manfaatkan, banyakin teman udah paling bener. Iya. Mending lu nggak usah masuk kelas tapi nongkrong aja udah paling bener. Iya, kayak gue. Itu bener. Itu ya gue sorry gue nggak bisa bilang bener tapi itu bermanfaat. Iya, tapi itu bermanfaat. Kenapa? Karena gila, gue berulang kali bilang di podcast ini sekarang tuh zamannya lu berkolaborasi, men. Iya. Susah kalau ya gue salut kan, bukannya tidak bisa lu gerak sendiri, tapi menurut gue susah lu gerak sendiri tuh. Pasti butuh bantuan. Itu loh. Gitu. Karena rezeki juga nggak tahu dari mana datangnya nih. Nah. Bisa jadi dari temen lu yang itu yang berantakan, bisa jadi rezekinya dari temen lu yang pintar itu. Nah itu dia. Gua relasi yang begitu-gitu kurang. Iya. Menyesal gue dulu waktu kuliah tuh cuman masuk kuliah pulang nggak nongkrong minum anggur merah di tangga. Enggak, kadang mahasiswa juga pilih-pilih orang untuk dia kaitkan di suatu grup apa kelompoknya. Tapi menurut gue kalau misalkan orang yang kubu-kubuan gitu nggak ngaruh sih. Iya sih, nggak ngaruh. Karena apa? Yang dia kucilkan belum tentu dong hidupnya bakal di bawah mereka, bakal susah banget, enggak? Iya. Kan bagi gue kalau berteman tuh sama siapa aja. Benar. Gitu. Dan jangan pernah gini bang, yang gue rasain selama kuliah ya, orang yang temenan sama gue dia tadi materi. Ya berarti dia pengen berteman sama lu karena ada sesuatu lah. Nah, yang akhirnya gue dibuang tuh mereka. Sebelum mereka buang juga udah ngerasa kayak ngapain sih. Jadi mereka tuh maunya apa yang gue punya ditunjukin. Saat gue menunjukkan apa yang gue punya, dikatanya ria. Sombong. Iya sombong. Ria SP. Kan aneh gitu loh. Terus setiap nongkrong kadang-kadang gue jadi totalan nih. Padahal gue cuma makan ini sama ini, tapi gue beres setengahnya. Nah setengahnya lagi mereka bagi berapa. Kalau pengeretan itu. Sampai sekarang mereka tuh kayak sosok benci sama gue tapi sosok baik gitu loh. Benci tapi rindu. Sedap. Iya maksud gue kayak nggak semuanya orang yang lu jauhin kayak gitu tuh bakal susah, bakal gak punya teman. Buktinya gue sekarang teman banyak. Ini sebenarnya sudah banyak dibilang sih sama orang-orang yang sudah berhasil di luar sana sih, Cak. Ini salah satu lingkungan toksik. Iya, bener banget. Gak berfaedah. Iya, nggak berfaedah banget. Jadi lu mesti pinter-pinter milih teman tuh, mana lingkungan yang support lu, mana lingkungan yang toksik. Nah, iya. Gitu kan? Karena mungkin gue salah lingkungan. Bisa jadi. Tapi gue jujur waktu zaman kuliah itu gue lebih suka nongkrong sama orang yang duduk ada anggur merahnya dibandingkan duduk ada kertas-kertas gitu. Iya. Ini gue tahu arahnya kemana nih. Gue tahu arahnya kemana nih. Iya, maksud gue masih nikmatin hidup banget dulu, nggak mikir kayak gue berteman sama ini nanti manfaat ke depannya apa, relasi dengan dia apa gitu kan. Dan gue tahu arah lo kemana. Lu pengen gue bilang Bung Karno lebih menyukai anak muda yang minum kopi, merokok, tapi memikirkan bangsa ini daripada anak muda kutu buku yang memikirkan bangsa dirinya sendiri. Iya kan? Itu. Gue juga lebih menghargai itu. Gue juga lebih senang anak-anak kayak gitu sih. Lu mending katakanlah lu mabuk. Jangan mabuk juga sih. Mabuk juga kan ngomongin ngalor ngidul. Minum. Ya kan, minum, santai, ngopi, ngerokok. Ada cewek kanan kiri tapi lu mikirin bangsa nih. Mikirin negara daripada lu butuh buku mojok sendirian, mikirin diri lu sendiri, mikirin sosialisasinya lebih tinggi. Nah, lebih bisa menghargai satu sama lain. Nah, gitu. Ini, inilah apa pendidikan yang sama sekali kita nggak dapet di secara akademis gitu. Dan biasanya kita bisa mikir kayak gini karena kita kuliah. Bener gak cara menghadapi orang, cara berbicara yang baik seperti apa? Ya memang salut sekali dengan orang yang tidak kuliah tapi mereka bisa berhasil. Iya. Ya kan? Nah, yang ngeselin orang udah kuliah pendidikannya tinggi, ya. Belajarnya sungguh-sungguh, tapi ngomongnya kayak orang nggak sekolah. Iya, dan nggak berhasil. Tapi mereka berhasil, men. Oh iya. Ya kan? Contoh nih, ada anggota dewan yang terhormat nih. Katakanlah baru turun dari pesawat dari bandara, dicek nih, cek poin. Masa dia marah-marah? Wah, nggak boleh dong. Nggak boleh dong harusnya itu. Kan dia termasuk dalam instansi pemerintah yang buat aturan itu, nggak boleh dilanggar. Nggak boleh dilanggar harusnya. Itu namanya the abuse of power.
menyalahgunakan pangkat dan jabatan. Sedap sekali. Dia bikin nih. Nissan Ramari 2020. Sedap. Makanya nonton ILC biar tahu kata-kata itu. Untung gue nontonnya ini Jering. Nah, itu mah orang ngablu itu. Kok orang Enggak, ngablu sih? sebenarnya kalau Jering tuh sebenarnya dia bagus, kuat dengan pendiriannya, cuman ngambil data-datanya menurut gua sama cara ngomongnya ya. Maaf ya kayak orang ngablu. Tapi bener, gua apresiasi sama pendiriannya dia yang mengatakan bahwa Covid ini konspirasi, belum ada fakta yang jelas gini-gini. Gua percaya, maksudnya gua salut dah sama konsistennya dia. Cuman kadang cara ngomongnya sih kalau menurut gua. Iya. Kayak cara penyampaiannya terlalu berapi-api mungkin ya. Terlalu berapi-api. Kalau cara gue salut banget sama beli Jering tuh gila, pemikirannya out of the box banget deh pokoknya deh. Pemikirannya tuh beda lawan banget. Arah lah dia, lawan arah. Berani banget lawan arah gitu. Karena jarang banget kan orang yang kayak gitu kan. Semua orang ke Depok, dia ke Jakarta sendiri. Tapi ya itu cara penyampaiannya aja sih yang menurut gua terlalu berapi-api. Ya tapi mungkin kalau misalkan dia punya pendapat sendiri. Ya, tapi menurut gua si Jering mau teriak gimana pun juga nggak akan bisa menang, karena di Indonesia ini kalau menurut gua udah kayak siapa yang paling banyak dia yang paling benar. Iya. Nah, satu lawan banyak. Iya. Gila. Iya. Dulu artinya. Sedangkan orang-orang yang kayak Jering ada, cuman nggak banyak. Dan kalaupun banyak tidak berani berbicara. Gitu. Nah, balik lagi ke masalah yang ngamuk-ngamuk tadi, Seran. Belum lama ini ada yang viral tuh. Ya, yang di mana dulu nih? Ya kan, orang yang berpakaian serba putih. Iya, yang mana dulu ini viral banyak nih sekarang nih. Ini sedang gue jelaskan, sabar. Soalnya rekan-rekan mahasiswa harap sabar. Soalnya sekarang tuh di Indonesia itu konsepnya buat sesuatu yang kontroversi, viral, minta maaf, terkenal. Letik lah. Makanya sekarang konsepnya begitu. Gue jelaskan. Rekan-rekan mahasiswa harap sabar. Belum lama ini, kemarin menjelang Lebaran itu ada orang yang berpakaian serba putih di Surabaya, ya kan, terlibat cekcok dengan petugas yang plat nomornya cantik. Nggak tahu lu ya plat nomornya? Nggak tahu plat nomornya. Lu berarti pembaca berita yang ngeliatnya setengah-setengah, belum harus tuntas full. Mungkin belum tuntas. Iya, betul. Bapak ini bagus sekali merhatikan sampai detailnya ya. Iya. Plat nomornya cantik ya? Hah? Plat nomornya cantik? Iya. Jangan usah disebutin dong. Oh, nggak boleh. Mobil bapak itu udah viral dah, Camry yang serba putih itu kan. Iya. Itu kenapa sih yang terlibat tapi dorong-dorongan gitu? Itu sih kalau misalkan cara pandang kita pakai dua sisi, bisa salah bisa benar bapak itu. Karena salahnya salah karena dia melanggar peraturan yang udah dibuat nih, yang semuanya kita udah sepakat PSBB semua harus mematuhi. Sudah jelas salah. Benarnya karena dia mungkin udah muak dengan ketidakjelasan Covid ini. Ya contohnya orang yang rame-rame di mall, itu kan orang-orang yang ngerasa apa sih Covid ini nggak jelas endingnya bagaimana, udahlah bantai aja lah, belanja ke mall lah gitu. Kalau menurut gua kalau misalkan dia berpikiran yang ini, gua dari sisi yang benarnya ya. Kalau menurut gua kalau misalkan dia berpikiran apa sih ini Covid, ya kan udahlah asal geblek aja, tetap aja lah. Itu sama aja lo, apaan sih lampu merah? Orang sepi juga, bablas aja lah. Sama aja kayak gitu. Tapi kan kalau lampu merah itu lo analoginya, lampu merah itu endingnya ada, tunggu ada hijaunya loh. Kalau ini hijaunya mana nih Covid ini? Lampu merah ITC nggak ada hijaunya. Kapan hijaunya? Itu hitungannya 2 kali bagaimana? Orang kapan? Nggak tahu kan hijaunya kapan. Itu berarti ada human error di situ. Nah, kita analogikan aja seperti itu. Ya kan, lampu merah ITC nih 100 udah 100. Lampu merah masa maju, Bos? Udah 60 detik nih. Lampu merah kok maju? Mundur harusnya. Di mana sih ITC mana nih? ITC, ini ITC nih. Arif Rahman Hakim. Oh. Lampu merahnya maju. Gimana? Aduh. Bingung gua. Kita 2 kali, cuy. Kita masuk di zonanya jadi susah. Iya, tapi di Bandung tuh ada yang lebih lama, 2 menit. Tapi jelas kan ada waktunya. Jelas, bener-bener 2 menit baru hijau. Kali ini tuh 60 detik nih. Dia maju. Nambah lagi habis 90. Waduh. Habis 120 malah. Iya kan? Ini kan berarti ini kapan hijaunya? Enggak jelas kan? Nah, analoginya kayak gitu aja. Iya. Sama aja nih corona kapan selesainya? Enggak jelas kan? Ya udahlah bablas aja. Nah, iya mungkin bapak itu mikirnya udah gitu. Ya, kayak gitu. Tapi tetap salah dong. Karena kan aturannya juga tidak terlalu memberatkan. Harus pakai masker kok.
cuma harus pakai masker. Iya, Menurut gua intinya masyarakat Indonesia itu menurut gua butuh kejelasan aja udah. Iya. Butuh kejelasan. Karena kejelasan itu penting. Kayak hubungan. Sama kayak hubungan. Gua chattingan nggak jelas nih hubungannya apa nih. Gue tinggalin aja udah. Fix. kalau menurut gua jelas, kalau gua bukan tapi yang viral kemarin yang pakai jubah putih itu orang terkenal katanya. Oh. Siapa dia? Sensor tit. Kayak nama bapak gue dah. Salah sih, maksudnya dia kan bawa nama besar Islam tapi kelakuannya begitu kurang bagus juga. Iya, kalau menurut gua gua terlalu berlebihan. Sangat disayangkan gitu. kita tidak menyalahkan Islamnya ya, gua juga muslim ya, ngomong-ngomong ya kan, cuman ya gua kurang respect aja sih sama orang-orang yang udah dikasih aturan loh, tapi kan ya kan aturan dibuat untuk harus dipatuhi kalau menurut gue. Dilanggar. Kalau menurut gue dipatuhi, men. Karena apa? Nggak jelas itu doang. Gue juga gua sampai sekarang nyesek. Sebenarnya gini sih, Stran, kalau dibilang gue bukan membela pemerintah ya, gue hanya mencoba melihat dari sudut pandangnya mereka. Mungkin mereka mau ngasih kejelasan, katakanlah Juni selesai. Nah iya. Tapi kan namanya perkiraan bisa meleset, Stran. Iya, maksudnya dia ngasih perkiraan gitu kan pasti ada rentetan perjuangannya nih mau ngapain sampai ke tahap yang ini Juni selesai. Ini nggak jelas. Iya, tapi kan perkiraan bisa aja meleset. Kalau misalnya ternyata meleset gimana? Ya nggak apa-apa. Yang penting kan kita udah tahu nih usahanya nih PSBB benar-benar PSBB semua. Jangan masjid ditutup, mall dibuka, kan nggak jelas jadinya. Iya benar. Ngerti nggak sih? Maksudnya kalau misalkan memang mau Juni selesai, kasih lihat dong perjuangan lu nih sebelum Juni. PSBB benar-benar orang nggak boleh keluar, ya kan? Masjid ditutup, apa ditutup. Jakarta tuh susah. Yang penting mah kejelasan itu doang, Bang. Gua bisa kemarin nggak kemana-mana.